Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kolose pasal 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 25. Judulnya Hidup Baru yang Nyata di dalam Kristus. Saudaraku, setiap orang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik. Kita ingin lebih damai, lebih sabar, lebih berarti. Namun seringkali perubahan hanya ada di luar, bukan di dalam. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat bahwa hidup baru di dalam Kristus bukan sekedar status, tetapi cara hidup yang nyata setiap hari. Yang pertama yang harus kita lakukan, arahkan hati pada pekerjaan surgawi. Ayat 1-4, Paulus berkata,
Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan berarti kita lari dari dunia, tetapi menata ulang prioritas hidup. Ketika hati hanya tertuju pada hal duniawi, jabatan, uang, pengakuan, kita akan mudah lelah dan kecewa. Tetapi ketika Kristus menjadi pusat hidup, kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan, sebab hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalamnya. Pesannya buat kita, orang percaya hidup di dunia, tetapi hatinya terikat pada Kristus. Yang kedua, menanggalkan manusia lama, ayat 5-11. Firman Tuhan dengan tegas berkata, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Artinya hidup baru menuntut keputusan serius untuk meninggalkan dosa dan kebiasaan lama. Apa contohnya? Marah yang tak terkendali, kata-kata kotor, dusta, keserakahan, dan hawa nafsu. Ini bukan perubahan instan, tapi proses. Kita sedang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus diperbarui oleh Tuhan. Pesannya, tidak mungkin hidup baru tanpa meninggalkan cara hidup yang lama. Yang ketiga, mengenakan manusia baru, ayat 12-17. Setelah menanggalkan, Tuhan memanggil kita untuk mengenakan sesuatu yang baru. Apa itu? Kasih, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan di atas semuanya itu kasih. Kasih adalah pengikat yang menyempurnakan. Kasih membuat kita mampu mengampuni. Kasih membuat kita damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kasih membuat ucapan syukur tetap ada bahkan di tengah kesulitan. Pesannya untuk kita, hidup baru terlihat dari karakter, bukan hanya pengakuan iman. Yang keempat, iman yang nyata dalam keluarga dan pekerjaan, ayat 18-25. Paulus menegaskan bahwa iman tidak berhenti di gereja, tetapi nyata di rumah dan di tempat kerja, dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, dalam tanggung jawab dalam pekerjaan. Ayat intinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Pesannya untuk kita, iman sejati terlihat dari cara kita hidup setiap hari. Saudaraku, Kolose 3 mengingatkan kita bahwa hidup Kristen bukan sekedar identitas, tetapi transformasi. Hidup lama ditinggalkan, hidup baru dikenakan. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi Tuhan atas seluruh hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.